perkenalkan, saya atas nama Mutia Arifa dengan NIM PO 7142512217. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah radio farmasi dengan review jurnal. Nah, adapun judul yang akan saya review yaitu sintesis, radiosintesis, and positron emission tomography neuroimaging using 518F for L-aminosupride. Penulis Aluri SR, Hitman KE, Malinen E, dan Reis PJ pada tahun 2019 sampai Journal of Labeling Compound and Radiopharmacy. Adapun latar belakangnya yaitu sistem Xc negatif adalah mekanisme tukar di sel yang memasukkan L-cysteine dan mengeluarkan L-glutamat. Sistem ini sangat penting untuk membentuk glutation pelindung sel dan stres oksidatif. Di otak, aktivitas Xc negatif yang berlebihan dapat memicu kerusakan saraf dan terkait dengan penyakit seperti stroke dan Alzheimer. PET dapat memantau aktivitas Xc negatif dengan pelacak khusus, namun penggunaannya di bidang neurodegenerasi masih terbatas. Namun pada penelitian ini pengembangan pelacak baru 18F FISU untuk mempelajari aktivitas Xc negatif di otak. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan metode sintesis dan radiosintesis pelacak PET 518F for L-aminosupride 18F FISU serta mengevaluasi distribusinya di otak tikus sehat. Selanjutnya untuk metode penelitian terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu sintesis organik, di mana menggunakan L-glutamat terlindung sebagai prekursor, kemudian melibatkan tahap metilasi, reduksi libal H, coupling, hidrogenasi, tosilasi, fluoridasi, dan 18F dan deproteksi. Kemudian ada skema reaksi ditampilkan pada scene 1 dan 2. Kemudian untuk radiosintesisnya yaitu diuji secara manual dan otomatis menggunakan modul sistemik. Kemudian optimasi dilakukan untuk memperoleh hasil radiokimia tinggi dan kemurnian lebih dari 98%. Nah, untuk uji PET praklinik yaitu tikus sehat diberi injeksi 18F FISU min 5 mBq kemudian dan dipindahkan 30 menit dengan simin mikro PET fokus 120. Kemudian data dianalisis menggunakan model kinetik 1 kompartemen LTCM dan 2 kompartemen 2 TCM. Selanjutnya yaitu pada hasil penelitian produksi 18F FISU berhasil diproduksi otomatis dengan hasil 9+- 3% atau kemurnian lebih dari 98% dalam 90 menit. Untuk distribusi di otak, yang pertama yaitu penyerapan rendah atau puncak 1,6% pada menit pertama, kemudian pencucian lambat, rasio darah sampai otak meningkat dari 1,77 menjadi 8:1. Kemudian yang terakhir yaitu retensi diduga akibat transport masuk, bukan ikatan reseptor spesifik. Kemudian untuk interpretasi yaitu latar belakang rendah membuat peluang penggunaan pada kondisi patologi dan aktivitas Xc negatif tinggi seperti stroke atau penyakit neurodegeneratif. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan keterbatasan penelitian. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu protokol sintesis terotomatis
dinamis, kemudian meminimalkan variasi manual, target biologi relatif baru di bidang neuroimaging, kemudian data kinetik dan distribusi dianalisis dengan metode komprehensif. Kemudian keterbatasannya yaitu hanya diuji pada tikus sehat, belum pada model penyakit. Kemudian penyerapan otak rendah, hasil radiokimia tergolong sedang, yaitu 9+-3%. Adapun untuk kesimpulan pada review jurnal kali ini, yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan metode sintesis dan radiosintesis 18 FFISU yang dapat dilakukan secara otomatis. Meskipun penyerapan di otak tikus sehat rendah, sifat latar belakang yang rendah menunjukkan potensi pelacak ini untuk mempelajari stres oksidatif atau eksitotoksitas glutamat pada model penyakit neurogeneratif. Studi lanjutan diperlukan pada hewan model penyakit sebelum transisi ke uji klinik.